preman, penjahat, pecandu narkoba, bahkan keluar masuk bui juga karena sering kelahi pada waktu itu. Karena waktu itu keras, saya tidak segan-segan pada waktu itu. Bahkan saya pernah diajak kelahi, tentang kelahi ya, karena saya sudah mantan daripada itu, ya kita tidak pernah merasa takut. Itu kalau saya ketemu orang minum itu tetap saya bubarkan. Desa Mega Timur ini sangat terkenal dengan komplek parit nanas dulu. Saya malang melintang hidup di situ. Bahkan sempat terakhirnya kita juga memiliki rumah di situ. Bahkan puncak daripada pekerjaan pada waktu itu sempat akhirnya saya menguasai komplek itu. Jadi kita boleh dikatakan bos, boleh dikatakan kepala premannya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Ibnu Abbas, lahir di Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. 1 Januari 1966. Berarti umur saya sekarang 57 tahun. Hijrah di tahun 2007 itu saya berangkat ke Jawa. Kebetulan istri saya orang Jawa. Saat ini saya punya anak 3. Yang tadinya saya ada di Pontianak ini bukan tidak pernah mengaji, tapi memang sudah meninggalkan itu semua. Namun di tahun 2007 itu saya berangkat ke Jawa. Saya mendapatkan hidayah sehingga saya punya keinginan untuk belajar kembali mempelajari Al-Quran. Nah, saya masuk di sebuah pondok Quran yang ada di Kabupaten Blitar. Jadi di situ saya memulai belajar baca Al-Quran. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Karena ini ada kaitannya dengan usaha saya saat ini. Pak itu kata kutipnya preman, apakah benar itu? Ya, kalau dikatakan preman, ya tapi di khas kampung lah masih. Memang udah saya ceritakan di awal tadi, saya mulai hijrah itu di tahun 2006-2007. Di bawah dari tahun 2007, 2006 sampai seterusnya ke bawah. Mungkin saya mulai menginjak dewasa itu, memang hidup di dunia gemerlap, di dugem. Jadi di sini ini apalagi Desa Mega Timur ini sangat terkenal dengan komplek parit nanas dulu. Nah, di situ saya malang melintang hidup di situ. Bahkan kita juga memiliki rumah di situ. Bahkan puncak daripada pekerjaan pada waktu itu sempat akhirnya saya menguasai komplek itu. Jadi kita boleh dikatakan bos, boleh dikatakan kepala premannya di situ. Alhamdulillah Allah balikkan hati saya sehingga di tahun 2007 itu saya mulai kembali ke jalan yang seperti sekarang ini. Setelah setahun saya berada di dalam pondok, sudah sedikit bisa membaca Al-Quran, saya pamit dengan Kiai untuk pulang ke Pontianak. Akhirnya saya memulai usaha budidaya ikan lele. Nah, karena saya baru pulang dari Jawa, tidak punya modal. Nah, akhirnya saya memulainya dengan sangat sederhana sekali. Kalau kita bicara tak ada modal, tak bisa usaha. Itu belum tentu. Karena saya membuktikannya, saya pulang dari Jawa tidak punya modal sama sekali. Kebetulan ada tetangga saya punya kebun, dan di kebunnya itu ada pohon bambu. Saya tebang pohon waktu itu, dapat 600 batang. 600 batang ini saya bundel 100-100, saya jadikan pelampung untuk sebagai pengganti drum pada waktu itu. Nah, namun dengan semangat yang kuat, akhirnya saya memulai usaha itu. Nah, alhamdulillah berjalan dari 2009 saya memulai, 2010, 2011 saya dapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Kuburaya. Di tahun 2012 itu usaha semakin berkembang sehingga saya dari tinggalnya di Gang Nasional dengan rumah yang tak layak huni pada waktu itu, saya juga sebagai penerima rumah tak layak huni, juga penerima raskin. Jadi karena dengan kegigihan akhirnya kami dapat lokasi yang baru. Jadi saya membuat rumah di sini, saya pilih di pinggir sungai agar bisa tetap budidaya. Nah, di situ kami mengembangkan ikan nila, ikan patin, bahkan ikan emas pada waktu itu. Berjalan dengan waktu, akhirnya kami bisa memperluas usaha, dan di dalam perjalanan itu saya dipertemukan dengan ustadz-ustadz para kiai yang ada di Munzalan, Masjid Kapal Munzalan. Nah, waktu itu saya kenal dengan Bang EN, ada Kiai Lukmanul Hakim, juga Kiai Nur Hasan dan Bung Beni. Alhamdulillah berkat bimbingan dari para kiai yang ada di Munzalan, juga Ismuhu Yahya. Nah, karena kami ini mengadopsi gerakan umat, sehingga sekarang dibentuklah di sini namanya Pondok Tani 2. Pondok Tani 2 ini yang modalnya juga dikuatkan dari wakaf produktif. Kita mengamankan modal yang hasilnya itu kita salurkan untuk umat. Ini baru berjalan kurang lebih 4 bulan. Alhamdulillah, insya Allah bulan depan ini kita sudah mulai merasakan hasil daripada usaha produktif tadi. Nah, alhamdulillah dengan bergabungnya Pondok Tani di sini di tempat kita, alhamdulillah sekarang ini insya Allah kalau memang dengan yang aset yang ada sekarang ini, keramba apung itu ada kurang lebih 100 kolam.
kolam. Nah, di atas ini kolam semen ini ada 5, terus ada kolam tanah juga karena fasilitas ini udah memadai. Insya Allah kalau kami itu menyisikan untuk umat kurang lebih 10%. 10% itu kita bagikan untuk umat, yang sisanya kita kembalikan ada keuntungan untuk tenaga kerja. Nah, karena di sini kita alhamdulillah, ya ini seperti saung kita buka, bukan untuk dikomersilkan, tapi ini betul-betul untuk ya tamu-tamu Allah yang datang ke sini, yang mensupport kegiatan-kegiatan di sini. Sesuatu yang membuat orang tuh tercengang, kenapa Pak Cik ini berubah gitu. Jadi orang tuh tidak yakin kalau saya itu berubah, sehingga begitu saya pulang, saya memulai usaha lele tadi, orang-orang ini mulai bertanya-tanya. Orang melihat saya subuh udah ada di surau, benar enggak nih Bang Abbas nih? Nah, itu saya buktikan. Jadi pada waktu itu di kampung saya ini, pada zaman saya yang masih belum ke Jawa, kalau anak-anak minum di pinggir jalan ini itu bergerombolan-gerombolan. Itu mereka rata-rata kenal dengan saya. Bahkan narkoba juga. Saya pulang waktu itu, saya untuk membuktikan kepada, istilahnya bukan hanya sekedar untuk membuktikan, tapi memang benar-benar anti sudah dengan yang barang-barang haram ini. Akhirnya saya mengambil langkah sendiri. Saya tidak segan-segan pada waktu itu, bahkan saya pernah diajak kelahi, ditantang kelahi ya, karena saya sudah mantan daripada itu, ya kita tidak pernah merasa takut. Itu kalau saya ketemu orang minum itu tetap saya bubarkan, tapi di kampung saya. Sekarang boleh ke kampung saya, mana ada yang berani terang-terangan minum, saya labrak, saya larang, saya tidak segan-segan. Mau dia orang tua ke siapa ke, berbagai cara lah saya mendekati mereka. Ya kalau dia keras ya saya akan hadapi keras, karena saya merasakan, ya Allah, kalau saya merasakan umur saya ini boleh diputar mundur, saya minta putar mundur, karena saya merasakan berapa tahun saya menyia-nyiakan umur saya, berapa tahun saya yang betul-betul tidak ada gunanya saya hidup pada waktu itu. Kalau hikmahnya yang saya rasakan sekarang ini, saya masih tetap istiqomah dengan taubat saya. Alhamdulillah bisa beribadah ke tanah suci Mekah, Madinah. Alhamdulillah dengan kita baik, dengan kita berubah, tidak pakai biaya saya. Saya betul-betul tidak ada mengeluarkan duit dari kantong saya, adalah hamba Allah yang membayarkan saya, yang membiayakan saya untuk berangkat ibadah ke tanah suci Mekah. Alhamdulillah. Insyaallah, barakallah.